Sebagaimana diketahui bahwa seluruh amal manusia di akhirat akan ditimbang dalam timbangan amal. Jika timbangan amal baiknya lebih berat, maka pertanda ia akan selamat. Sebaliknya, jika timbangan yang buruknya lebih berat, maka pertanda ia akan celaka. Itu pula yang digambarkan dalam hadis riwayat Ibnu Mas'ud. Walau status hadis ini mauquf, namun tidak mungkin seorang sahabat menyampaikan berita jika bukan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam riwayat tersebut, Ibnu Mas'ud menyampaikan, pada hari kiamat manusia akan dihisab. Siapa saja yang amal baiknya lebih banyak dari amal buruknya, walau hanya selisih satu amal, maka ia akan masuk surga. Sementara orang yang amal buruknya lebih banyak dari amal baiknya, walau hanya selisih satu amal, maka ia akan masuk neraka. Kemudian Ibnu Mas'ud melantunkan ayat yang artinya, timbangan pada hari itu ialah kebenaran. Maka barang siapa berat timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dan siapa yang ringan timbangan kebaikannya, maka itulah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri, disebabkan mereka selalu mengingkari ayat-ayat kami. Quran Surah Al-A'raf ayat 8-9. Ibnu Mas'ud melanjutkan, sesungguhnya timbangan amal baik bisa ringan atau kalah, walau hanya kurang seberat biji sawi, sehingga orang yang imbang antara amal baik dan buruknya, maka dia termasuk As-Sahabul A'raf, yakni orang-orang yang diberi pengetahuan. Mereka berdiri di hadapan As-Sirat. Dari situ mereka tahu para penghuni surga dan penghuni neraka. Ketika melihat para penghuni surga, mereka menyeru, "Salam keselamatan untuk kalian." Saat menoleh ke arah kiri, mereka melihat para penghuni neraka, lantas berdoa sebagaimana dalam ayat, "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau tempatkan kami bersama orang-orang yang zalim itu." Quran Surah Al-A'raf ayat 47. Bilangan bulat adalah bilangan yang terdiri dari bilangan positif, negatif, dan nol. Sebelum kita ke materi, kita sepakati dulu ya, jika bilangan positif adalah pahala. Bilangan positif adalah pahala. Dan jika bilangan negatif adalah dosa. Dan pahala bisa menghapus dosa. Juga dosa bisa menghapus pahala. Ya. Baik, pertama kita akan mempelajari tentang penjumlahan bilangan bulat. Contoh yang pertama yaitu positif 8 ditambah positif 5. Ini sangat mudah ya, hasilnya langsung 13. Bisa langsung kita pahami bahwa 8 ditambah 5 adalah 13. Nah, sekarang bila negatif 8 ditambah positif 5. Oke, ini tadi dosa 8 ya, pahala ada 5. Nah, ini masuk kemana ya? Kalau dosanya lebih besar, masuk ke neraka. Nah, pahala sudah menghapus dosa sebanyak 5, berarti dosa masih tersisa 3. Nah, jadi hasilnya adalah negatif 3. Ya. Nah, sekarang apabila 8 ditambah negatif 5, ini artinya pahala ada 8, dosa ada 5. Nah, masuk kemana ya? Oh, masuk ke surga. Surga positif berarti ya. Nah, kita lihat pahala sudah terhapus oleh dosa sebanyak 5. Berarti masih tersisa pahala adalah 3. Berarti masuk ke surga dengan pahala yang tersisa adalah 3. Seperti itu. Nah, sekarang bila dosa 8 ya, negatif 8 ditambah negatif 5. Ini artinya dosa 8 ditambah lagi dengan dosa. Nah,
akhirnya masuklah ke neraka. Dengan dosa yang sudah bertambah masuk ke nerakanya. Jadi hari ini berbuat dosa 8, besok berbuat dosa 5, maka masuk ke neraka dengan dosa sebanyak 13. Ya, baik. Nah, sekarang tentang pengurangan bilangan bulat ya. Nah, sekarang perhatikan baik-baik. Bila positif 8 dikurangi positif 5. Ini sangat mudah ya, 8 kurang 5. Itu adalah 3. Ini dengan mudah bisa kita tahu hasilnya. Nah, bagaimana dengan negatif 8 dikurang 5? Negatif 8 dikurang positif 5. Nah, kita harus tahu konsep bahwa pengurangan adalah penjumlahan lawannya. Pengurangan adalah penjumlahan lawannya. Nah, berarti ini negatif 8 ya, negatif 8. Pengurangan adalah penjumlahan. Lawannya 5 berarti negatif 5. Nah, sekarang berarti dosa ada 8 ditambah dosa ada 5 masuk ke neraka dengan dosa yang sudah bertambah sebanyak 13. Ya. Nah, bagaimana dengan soal 8 dikurang negatif 5? Oke, 8 pengurangan adalah penjumlahan. Lawannya negatif 5 berarti adalah positif 5. Nah, sekarang berarti 8 tambah 5 sama dengan 13. Nah, bagaimana dengan negatif 8 dikurang ya negatif 5. Nah, ingat lagi, pengurangan adalah penjumlahan. Lawannya negatif 5 adalah 5. Berarti sama dengan dosa ada 8, pahala ada 5, masuk ke neraka dengan dosa yang masih tersisa 3. Baik, inilah materi kita pada hari ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya dan jangan lupa subscribe.